Indonesia tidak menerapkan lockdown, tapi pembatasan sosial skala besar. Apa artinya ini? Apa bedanya dengan karantina wilayah? Serta bagaimana jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat kelas bawah menghadapi COVID-19. Dalam rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 lewat video conference dari Istana Bogor 30 Maret lalu, Presiden Joko Widodo memastikan tak akan menerapkan status karantina wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran virus corona. Sebagai gantinya, pemerintah mengambil langkah pembatasan sosial skala besar yang diiringi dengan kebijakan darurat sipil. Pembatasan sosial berskala besar apa yang dimaksud pemerintah? Presiden Jokowi meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Presiden menyebutkan kebijakan ini perlu didampingi darurat sipil. Untuk itu, pemerintah menyiapkan payung hukum sebagai pegangan pemerintah daerah untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini. Pembatasan sosial berskala besar maupun karantina wilayah sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keduanya adalah 2 dari 4 opsi tindakan untuk mencegah suatu wabah. Disebutkan dalam undang-undang dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pembatasan ini merupakan respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Undang-undang mengatur pembatasan sosial skala besar termasuk meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan hingga pembatasan kegiatan di tempat umum. Dan 3 pembatasan ini sudah dilakukan di sejumlah daerah termasuk Jakarta, epicentrum COVID-19. Sayangnya, undang-undang tidak menjelaskan apa upaya paling maksimal dalam pembatasan sosial berskala besar ini. Lalu apa bedanya pembatasan sosial berskala besar dengan karantina wilayah? Karantina wilayah secara tegas mengamanatkan pembatasan di pintu masuk bahkan penutupan. Sementara pembatasan sosial berskala besar tidak mengamanatkan adanya pembatasan di pintu masuk ataupun penutupan akses dari dan ke suatu wilayah. Pembatasan sosial hanya mengamanatkan pembatasan kegiatan penduduk. Dan dalam pembatasan sosial, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebutuhan hidup orang banyak, termasuk makanan hewan ternak. Berbeda dengan karantina wilayah yang melekat kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta biaya hewan ternak selama masa karantina. Sehari setelah keputusan Presiden memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, Presiden Jokowi mengumumkan terbitnya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Dengan terbitnya aturan ini, Presiden berharap kepala daerah tidak bertindak sendiri-sendiri. Sayang, PP tidak mengatur detil mata rantai kerja agar daerah tidak jalan sendiri-sendiri. Selain menetapkan status darurat kesehatan dan memberlakukan pembatasan sosial skala besar, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19 dan menggerakkan ekonomi. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga diterbitkan yang membolehkan defisit anggaran melebihi 3%. Tambahan belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun terbagi dalam 4 klaster. Untuk klaster pemulihan ekonomi berupa restrukturisasi kredit dan penjaminan usaha mendapat dana Rp150 triliun. Klaster bantuan sosial mendapat Rp110 triliun. Belanja kesehatan Rp75 triliun dan insentif perpajakan serta stimulus kredit usaha rakyat mendapat Rp70,1 triliun. Bagaimana jaring pengaman sosial untuk masyarakat kelas bawah?
Ada kebijakan bantuan sosial yang mendapat porsi 110 triliun rupiah dari total anggaran 405,1 triliun rupiah. Anggaran untuk sebagian program sosial yang sudah berjalan sebelum wabah corona ditambah. Kuota program Keluarga Harapan misalnya ditambah 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima naik 25%. Penerima kartu sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta keluarga penerima. Nilai manfaatnya pun naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan. Tunjangan diberikan selama 9 bulan. Kemudian, fungsi kartu prakerja diperluas dari platform pasar lapangan kerja menjadi program bantalan sosial. Anggaran program ditingkatkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Lalu ada keringanan tarif listrik bagi 31 juta pelanggan. Sebanyak 24 juta pelanggan listrik 450 volt ampere dibebaskan tagihan listrik selama 3 bulan. Adapun 7 juta pelanggan listrik 900 volt ampere mendapatkan diskon tarif 50% selama 3 bulan. Kemudian dana cadangan stabilisasi harga pangan ditambah 25 triliun rupiah. Dan ada kebijakan keringanan cicilan pembayaran kredit yang berlaku bagi para pekerja informal dan para pelaku usaha kecil dan menengah berpenghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar rupiah mulai April ini.